Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Umi Wahyu, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Malang. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, di modul 2.3 akan menampilkan praktik coaching bersama rekan CGP, di mana saya sendiri yaitu Cindy Umi Wahyu berperan sebagai coach dan dua rekan saya yang lain merupakan observer dan coachee. Langsung saja kita tonton praktik coaching berikut ini. Assalamualaikum Bu Cindy. Waalaikumsalam Pak Fitro. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabar Bu Cindy hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Fitro gimana? Alhamdulillah dalam keadaan sehat juga Bu Cindy. Iya. Hari ini Bu Cindy akan melakukan kegiatan coaching, betul ya? Iya, betul Pak. Oke. Kegiatan coaching nanti yang ingin Ibu Cindy kembangkan itu untuk rubrik penilaiannya aspek apa saja yang ingin Ibu Cindy kembangkan kepada coaching? Nanti yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga menyusun pertanyaan berbobot. Oke, tentunya untuk ketiga aspek tersebut harus dipenuhi dalam kegiatan coaching nanti. Iya. Lalu untuk subjek uji, kalau saya boleh tahu siapa Bu Cindy? Nanti saya bersama Bu Dia dari SMP Negeri Sarubaga. Oke, saya nanti akan lebih tahu cerita dari Bu Cindy setelah melakukan coaching dengan Bu Dia. Nanti kita refleksi lagi setelah Bu Cindy melakukan coaching dengan Bu Dia. Siapa? Mulai. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Dia hari ini? Alhamdulillah. Di sini juga baik. Baik Bu Dia, apa nih yang mau kita bicarakan sore ini Bu Dia? Oke. Saya pengen curhat ini di sini ya. Ngomong masalah sekolah saya. Tahun ajaran baru ini saya itu dimasukkan ke tim supervisor. Iya. Saya tuh jadi ragu ya. Saya tuh apa bisa sih saya itu jadikan supervisor, menilai teman-teman sendiri gitu kan. Sebenarnya kan harusnya supervisor itu tahu sekolah, kemudian juga membentuk tim supervisor. Nah, dan itu juga dilakukan orang-orang yang senior, guru-guru yang senior. Tapi kok tiba-tiba ada SK kemarin tuh dia harus jadi supervisor teman-teman sekolah. Saya langsung, aduh gimana saya bisa pandai gitu Bu Cindy. Nah itu saya ragu gimana ini caranya nanti supaya bisa jadi supervisor yang sukses, yang bisa diterima teman-teman gitu. Nah, jadi Bu Dia ini ceritanya lagi dimasukkan tim supervisor, tapi Bu Dia nggak yakin sama diri Bu Dia kalau Bu Dia mampu atau tidak gitu ya. Baik Bu Dia, dari tujuannya tadi Bu Dia inginnya seperti apa Bu Dia? Ya seperti apa ya? Saya tuh pengen jadi supervisor yang bisa diterima teman-teman, tidak menjudge, tidak melabel guru-guru, walaupun yang saya supervisi itu teman-teman yang masih muda-muda. Tapi saya tuh pengalaman sebelumnya di sini ya, saya pengalaman itu dulu saya itu disupervisi sama kepala sekolah saya itu setelah selesai refleksi itu langsung kepala sekolah itu langsung memberikan saran gitu. Dia tuh sebaiknya kalau ngajar itu harus seperti ini gitu. Dan saya nggak mau melakukan seperti itu ke teman-teman saya. Misalnya kan kok langsung kayak gitu, nggak menanyai saya dulu kan gitu. Jadi saya itu inginnya nanti saya ingin setelah melakukan supervisi di kelas itu saya ingin tanya-tanya dulu, nggak langsung memberikan saran seperti itu, potensi apa yang diinginkan dari pembelajaran seperti itu yang saya inginkan. Dari tujuan Bu Dia ini, kira-kira ada kendala nggak sih Bu untuk mencapai tujuannya yang ingin dicapai Bu Dia ini? Kendalanya ada sih, ya kira-kira kayak gitu, ada perbedaan persepsi dengan teman-teman ya.
di situ walaupun guru-guru dari situ itu ada yang lebih lama dari saya. Saya di situ tuh baru berapa tahun ya, sudah lama sih, tapi ada yang saya supervisi itu sudah lebih dari saya. Jadi saya waktu dikasih SK itu dia bilang begini, cilik kok supervisi saya gitu. Jadi saya tuh, itu membuat saya kayak tidak percaya diri untuk membantu teman-teman dalam pembelajarannya itu. Saya itu kira-kira hambatan saya di sini. Jadi saya itu gimana ya bisa teman-teman itu bisa melihat potensi saya. Sebenarnya saya ingin juga dinilai bisa gitu loh. Tidak seperti yang sudah saya alami waktu saya supervisi sama kepala sekolah gitu. Baik. Dari skala 1 sampai 10, Budia dalam mencapai tujuan Budia itu tadi, sekarang Budia posisinya ada di angka berapa nih? Saya kan mulai mensupervisi itu sudah dua guru yang sudah saya supervisi. Waktu itu beberapa minggu yang lalu. Nah, saya belum mendapatkan ilmu tentang coach ini, jadi saya ya juga meniru, ya tidak langsung meniru seperti kepala sekolah dulu, tapi saya ngobrolnya lebih santai dengan teman-teman. Jadi saya mungkin nilainya masih 5 gitu, jadi Masih 5 ya? belum maksimal ya, belum menerima model-model coaching yang benar itu ya. Oke. Dan Budia, setelah pembicaraan kita ini nanti, Budia ingin meningkatkan kemampuan Budia itu, kalau tadi di angka 5, nanti pengennya mencapai di angka berapa Budia? Kalau saya pengennya ya di angka 8-9 gitu. Kalau 10 itu masih kayaknya nggak tahu masih bisa apa enggak, masih ragu-ragu. Iya. Angka 8 atau 9 itu yang seperti apa Budia gambarannya? Kira-kira Budia yang seperti apa? Supervisi. Angka 9 itu maksudnya saya tuh ingin mensupervisi teman-teman itu di kelas yang nyaman, yang tidak menegangkan, anak-anak juga tidak menegangkan juga, maksudnya tidak canggung gitu. Ketika kita di kelas, kemudian ada guru yang mengamati gitu kan, kita kurang bebas gitu kan ya dalam pembelajaran. Terus saya inginnya anak-anak itu lebih santai, lebih seperti biasanya, seperti tidak ada yang mengawasi seperti itu. Kemudian setelah melakukan pengamatan itu, saya inginnya itu saya ingin memberikan refleksi kepada guru-guru yang saya supervisi itu, bagaimana tadi pembelajarannya sudah sesuai dengan tujuannya apa tidak, kemudian tidak lanjutnya nanti seperti apa. Jadi tidak menjudge, tidak langsung memberikan saran, sebaiknya pakai metode ini, pakai ini kan gitu. Sebenarnya kan yang menilai juga belum, ya walaupun sudah melihat RPP yang sudah saya buat, tapi kan kalau kita menanyakan langsung ya Bu Sili ya kepada gurunya kan mungkin lebih kita bisa menggali gitu kan. Jadi saya inginnya seperti itu nanti. Jadi terus teman-teman itu enggak, aku dinilai Budia nanti seperti ini nilainya kok sedikit atau gitu. Jadi kan saya nggak mau seperti itu. Jadi pengen mengembangkan pembelajaran teman-teman itu yang berpihak pada anak, yang bisa bisa melakukan praktek pembelajaran sosial emosional, pembelajaran diferensiasi seperti itu. Baik Budia, kira-kira strategi Budia untuk mencapai tujuan Budia itu apa? Strategi saya mungkin kan sekolah kan sudah membuatkan jadwal ya di sini ya. Jadwalnya untuk misalnya Bu Heni itu jadwalnya hari Selasa jam berapa. Nah, strategi saya mungkin saya akan melakukan omong-omongan dulu gitu, kayak observasi dulu dengan santai, omongan santai, nanti apa ya pelajarannya, terus supaya nggak canggung nanti di kelas. Saya juga sebelum langsung saya masuk kelas, mungkin strategi saya nanti dengan anak-anak saya minta waktunya 2-3 menit sosialisasi dengan anak-anak, bahwasanya di sini saya bukan mengawasi tapi belajar bersama, mungkin seperti itu. Kemudian saya pada saat setelah saya melakukan pengamatan, nanti saya akan melakukan refleksi itu
dengan menggunakan apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan coaching itu ya, yang benar itu seperti apa supaya bisa menggali potensi guru tersebut. Seperti itu. Saya kan membuat apa ya, catatan-catatan dari catatan-catatan kecil nanti yang akan saya tanyakan kepada guru tersebut biar nggak lupa. Berarti Bu Dia, saya konfirmasi lagi, berarti Bu Dia nanti sebelum observasi akan melakukan pembicaraan santai Iya. biar nggak canggung ke murid juga. Kemudian nanti setelah observasi akan melakukan refleksi yang dengan metode coaching itu ya. Iya. Kemudian nanti kita akan belajar metode coaching untuk yang Tapi Bu Dia, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Dia untuk mencapai tujuan ini? Yang bisa bantu saya ada sih teman sejawat saya yang senior, yaitu kalau bicara itu percakapannya itu tenang gitu. Kalau saya kan cenderung cepet ya, jadi saya mungkin belajar bicara yang tenang, yang nyaman, nggak terlalu cepat itu dengan teman saya Bu Titik itu sama-sama guru IPS, tapi yang senior. Kemudian juga mungkin dari kurikulum mungkin kita bisa confirm jadwal supervisi mungkin ketika kita belum siap, atau guru yang kita supervisi belum siap juga untuk kita confirm dengan kurikulum. Kemudian juga mungkin ada teman-teman kita bisa sharing, saya minta bantuan teman-teman CGP ya untuk sharing gimana caranya coach yang baik itu dengan model Tirta itu, alurnya yang dengan alurnya seperti itu. Mungkin saya nanti akan tanya-tanya juga sharing dengan teman-teman CGP. Mungkin itu yang bisa membantu saya. Dari ini tujuan-tujuan yang akan dilakukan Bu Dia, kapan kira-kira Bu Dia akan mulai melakukan? Iya, Untuk cara-caranya untuk mencapai tujuan itu? hari ini nanti setelah ini saya akan membuat membaca bagaimana cara coach yang baik menjadi coach yang baik yang bisa menumbuhkan potensi guru dalam pembelajaran yang berpihak pada anak itu. Terus ya karena memang supervisinya minggu-minggu ini, jadi saya harus agak cepat. Misalnya minggu-minggu kemarin kita sudah seminggu kemarin tidak ada supervisi karena kegiatan PTS, jadi anak-anak melakukan ujian. Nah, kita mulai lagi setelah PTS mulai minggu ini dilakukan supervisi lagi dengan teman-teman. Untuk yang ini, untuk yang berbicara dengan Bu Titik tadi, yang saya lihat kira-kira mau mulai kapan Bu Titik? Mulai besok mungkin ketika beliau senggang ya duduk-duduk sampai itu saya pengen coba tanya-tanya gimana sih tipsnya itu supaya kita itu enggak, karena Salma Gajah itu orangnya orang kasar gitu ya, kalau bilang terlalu cepat gitu. Saya tak belajar komunikasi yang tenang, yang nyaman gitu ya, enggak terlalu cepat gitu. Itu mungkin dengan teman saya besok karena kan besok pembelajarannya agak santai, jadi saya gunakan kesempatan ini. Kemudian nanti kalau setelah Bu Dia mempraktekkan ini ya saya ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Dia untuk mengetahui hasilnya, semoga hasilnya sesuai dengan harapan Bu Dia. Bu Dia, yang terakhir nih, dari pembicaraan kita sore ini, apa yang sudah Bu Dia dapatkan? Mungkin Bu Dia apa semakin pekerjaan Ya sih, alhamdulillah sih saya bisa memberikan sedikit hambatan saya, masalah saya agak sedikit berkurang ya masalah saya. Tapi saya itu ragu-ragu apa yang saya lakukan itu bisa saya terapkan atau tidak. Tapi sudah sedikit lega, saya sudah bisa ngobrol sama Bu Cindy. Paling kalau tadi itu masalah saya itu 100%, sekarang sudah 80% sudah mulai berjalan bagus gitu. Sudah ada pencerahan dari Bu Cindy tadi.
Ya, terima kasih Bu Dia. Kalau gitu, adakah yang mau disampaikan lagi ke saya? Saya kira apa ya, dengan seperti ini tuh kita bisa sharing ya. Mungkin atau ada saran ya dari di sini kalau supaya saya itu bisa percaya diri gitu. Kalau percaya sendiri sih mungkin apakah Bu Dia sudah mencoba ini ya, terus berlatih untuk coaching gitu, apakah sudah dilakukan oleh Bu Dia? Iya, kalau penerapannya kalau dengan teman sejawat waktu supervisor itu masih belum, tidak 100% sesuai alur ya, tapi ada sedikit-sedikit yang oh iya saya pernah lakukan gitu. Dan alhamdulillah teman saya juga pernah curhat ke saya dan akhirnya sudah menerima sudah mendapatkan solusi dari pemikirannya sendiri. Tapi saya belum yakin itu apakah yang saya lakukan waktu itu coaching atau tidak. Jadi ya sudah, saya mengalir saja itu pertanyaannya. Kemudian semoga dari pembicaraan kita kali ini nanti pelaksanaan supervisinya sukses ya Bu Dia. Ya, amin. Terima kasih Sidi. Ya. Yuk. Oke, Bu Cindy. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching dengan Bu Dia sebagai coaching? Perasaannya sih senang ya Pak. Akhirnya saya itu bisa menjadi teman curhat dari dia tadi, teman sharing seperti itu. Saya senang sih. Kemudian bisa membantu dia dalam mencari solusi untuk masalah yang sedang dihadapi beliau, gitu Pak. Oke, kemudian di awal kita percakapan tadi atau ngobrol, tadi kan kita sudah sama-sama menyepakati indikator-indikator dalam proses coaching yang Bu Cindy lakukan. Apakah hal tersebut menurut Bu Cindy sudah Ibu Cindy penuhi? Menurut saya sudah sih Pak, dari ketiganya sudah saya penuhi. Tapi mungkin masih ada yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi. Oke, berdasarkan catatan yang saya catat di buku saya sini, itu ada proses kehadiran penuh yang coach lakukan kepada coachee. Itu bagaimana cerita atau proses yang Bu Cindy alami untuk meningkatkan kesadaran penuh atau kehadiran penuh yang Bu Cindy lakukan kepada Bu Dia sebagai coachee? Tadi itu yang sudah saya lakukan kepada Bu Dia, yang pertama untuk agar saya bisa fokus nih Pak, saya menghindari gangguan-gangguan yang ada di sekitar, berusaha fokus sama pembicaraannya Bu Dia. Kemudian saya mencatat berbagai apa yang perlu saya catat dari informasi yang disampaikan Bu Dia, dan berusaha untuk menggali kata kunci dari permasalahan yang dialami Bu Dia. Seperti itu Pak. Kalau boleh tahu, tadi kata kunci yang Bu Dia ucapkan itu apa? Tadi itu Bu Dia inginnya menjadi supervisor yang baik untuk rekannya, seperti itu. Ingin menjadi supervisor yang tidak menjudge, tidak menilai, menghakimi teman-temannya, dan bisa menjadi partner sharing juga untuk teman-temannya, seperti itu Pak. Oke, baik. Untuk kehadiran penuh selanjutnya itu kemampuan mendengarkan aktif. Apakah Bu Cindy sebagai coach, proses yang Bu Cindy lakukan, proses coaching yang Bu Cindy lakukan kepada Bu Dia selaku coaching, bagaimana perasaan Bu Cindy tentang kehadiran penuh atau kemampuan mendengarkan aktif dalam menggali informasi yang akan diceritakan atau yang telah disampaikan sama Bu Dia? Kalau tentang kehadiran penuh tadi itu, ini ya Pak, saya untuk kehadiran penuh mendengarkan aktif itu saya berusaha ini ya merespon dari setiap pembicaraannya Bu Dia. Kemudian saya mengonfirmasi informasi yang disampaikan Bu Dia, saya mengonfirmasi meskipun itu secara singkat dengan kalimat yang singkat seperti itu. Kemudian
Saya itu sih Pak, akhirnya dari mendengarkan penuh itu Apa indikatornya? Bu Dia selaku kunci, bagaimana? Apakah Bu Dia selaku kunci bisa menemukan strategi terbaru ataukah sebuah refleksi seperti itu? iya, jadi tadi itu dia sempat berefleksi juga dari itu. Beliau menemukan posisinya, beliau ada di angka berapa sih dalam ini dalam mencapai tujuannya itu. Kemudian beliau juga menyampaikan tujuan-tujuan dari beliaunya, kemudian yang ingin dicapai di angka berapa. Dari angka yang ingin dicapai 8 atau 9 tadi itu Budia juga menyampaikan gambarannya itu ingin seperti apa dari diri Budia. Kemudian Budia tadi merasa nyaman, merasa Merasa ada feel saling iya, nyambung. jadi nyambung. Kemudian beliaunya merasa bebannya terkurangi tadi seperti itu. Jadi dari masalahnya karena juga saya mendengarkan, kemudian beliaunya menyampaikan ini solusi dari dalam diri beliau sendiri, jadi beliaunya merasa bebannya itu terkurangi gitu Pak. Oke. Lalu untuk pertanyaan berbobot nih, Bu Cindy sebagai coach, bagaimana tadi? Apakah sudah melaksanakan indikator tersebut? Kalau sudah itu bagaimana? Ceritakan. Kalau pertanyaan berbobot, saya tadi itu berusaha menggunakan alur tirta ya Pak. Jadi mulai dari tujuan itu saya menanya kepada Budia tentang tujuan dari pembicaraan kita ini, apa yang ingin dicapai oleh beliau. Kemudian di identifikasi itu tadi saya berhasil mendapatkan jawaban dari Budia tentang strategi yang ingin beliau capai, yang ingin beliau laksanakan untuk mencapai tujuan. Kemudian dari alur tirta tadi rencana tindakannya beliau itu apa, itu disampaikan juga oleh beliau, dan tanggung jawab siapa yang membantu, kapan aksi beliau akan dimulai, dan kemudian dari situ tadi saya juga mengonfirmasi dia nantinya ingin bertemu lagi ngobrol-ngobrol sama saya ketika sudah selesai dalam aksi nyatanya beliau. Oke, lalu ini berdasarkan hasil catatan saya, ternyata sama dengan apa yang disampaikan oleh Bu Cindy, bahwa Bu Cindy telah melakukan kehadiran penuh bersama Puji, lalu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang terakhir adalah mendengarkan aktif kepada Puji. Lalu kira-kira kompetensi apa yang perlu dikembangkan dari ketiga indikator itu menurut Bu Cindy? Kira-kira? Menurut saya dari ketiga ini tadi pertanyaan berbobot mungkin ya Pak. Jadi mungkin saya masih perlu dalam mengidentifikasi lagi masalah-masalah yang disampaikan oleh dia tadi dengan pertanyaan berbobot yang lebih mendalam lagi mungkin ya pertanyaannya ya, biar inti dari masalah itu semakin jelas gitu Pak. Oke. Jadi cukup Bu Cindy ya, karena waktu kita juga tidak banyak. Untuk coaching selanjutnya, kegiatan coaching selanjutnya, saya juga ingin tahu cerita Bu Dia sebagai coach, lalu Bu Cindy sebagai coach. Saya juga penasaran cerita untuk tindak lanjutnya yang Bu Dia lakukan itu seperti apa sih. Jadi kita lakukan obrolan itu di minggu depan lagi ya Bu Cindy. Ya, siap. Oke, sampai jumpa. Ya, sampai jumpa Pak. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching bersama rekan CGP. Terima kasih sudah menonton. Salam dan bahagia.